thing, just show her a little. Apa sih itu asma? Asma adalah salah satu penyakit paru yang mengakibatkan pengidapnya kesulitan bernapas akibat dari peradangan dan penyempitan saluran pernapasan. Saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif dibandingkan yang tidak mengidap asma. Ketika paru-paru teritasi dengan zat pemicu, maka otot dari paru-paru saluran pernapasan akan menjadi kaku dan menyempit. Selanjutnya ada gejala asma. Yang pertama ada sesak napas, yang kedua sesak nada, yang ketiga batuk ketika malam hari maupun pagi hari, dan yang terakhir menghik. Selanjutnya ada pola gejala asma. Yang pertama datang dan pergi seiring waktu maupun pada hari yang sama. Yang kedua dipicu oleh olahraga, alergi maupun udara yang dingin. Yang ketiga keadaan memburuk ketika malam hari atau pagi hari. Selanjutnya ada beberapa faktor pemicu asma, yaitu bakteri yang berasal dari debu dan termasuk faktor utama penyebab asma. Dan ada faktor lainnya yaitu rokok, infeksi virus, aktivitas fisik, alergi makanan. Nah, baik teman-teman, selanjutnya ada klasifikasi asma ya. Nah, klasifikasi asma ini dibagi menjadi 4 berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, yang pertama itu ada intermiten. Nah, intermiten ini adalah derajat asma yang paling ringan. Pada tingkatan derajat asma ini, serangannya biasanya berlangsung secara. Yang kedua ada resisten ringan, ialah derajat asma yang tergolong ringan. Pada tingkatan derajat asma ini, gejala yang muncul biasanya lebih dari 1 kali seminggu. Nah, yang ketiga ada resisten sedang, ialah derajat asma yang tergolong lumayan berat. Pada tingkatan derajat asma ini, gejala yang muncul biasanya di atas 1 kali seminggu dan hampir setiap hari. Nah, yang keempat ada resisten berat, ialah derajat asma yang tinggi tingkat keparahannya. Pada tingkatan derajat asma ini, gejala yang muncul biasanya setiap hari terus-terus dan selalu kambuh. Penyebab asma sendiri biasanya disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, maupun virus-virus sampai paparan zat kimia. Namun hingga kini, penyebab asma sendiri belum bisa dipastikan secara pasti. Untuk pengidap asma terbukti memiliki saluran pernafasan yang lebih sempit dan lebih sensitif. Ketika paru-paru terkena iritasi, maka saluran pernafasan jadi lebih sempit, lalu menjadi kaku juga. Kemudian produksi dahak meningkat sehingga membuat pengidapnya untuk bernafas itu menjadi sulit. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan komplikasi asma. Nah, komplikasi ini jika dibiarkan maka akan semakin parah jika tidak ada penanganan yang lebih lanjut. Maka dari itu saya akan menyebutkan apa saja komplikasi yang terjadi pada asma. Yang pertama, mengalami masalah psikologis seperti cemas, depresi, atau stres. Yang kedua, terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak. Terus yang ketiga, tubuh menjadi terasa lelah dan cepat penat. Lalu yang selanjutnya bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti pneumonia, gagal pernapasan, dan juga penyakit pernapasan yang lainnya. Dan yang terakhir itu bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu, buat teman-teman yang sudah mengalami gejala seperti yang di atas tadi itu, selanjutnya harus dikonsultasikan ke dokter ataupun ke puskesmas terdekat supaya penyakit ini tidak semakin parah dan tidak semakin buruk ketika tidak mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Hal-hal yang harus diperhatikan pada asma. Yang pertama, jangan mengonsumsi makanan yang mengandung bahan pengawet atau kimia, minuman bersoda, minuman air es, lalu goreng-gorengan, dan kacang-kacangan. Yang kedua, hindari tungau debu
seperti terdapat pada debu kasur dan bantal kapur. Yang ketiga, hindari zat-zat yang mengiritasi, seperti minyak wangi dan obat semprot rambut. Lalu yang terakhir, jangan melakukan aktivitas yang terlalu berat. Ini ada pencegahan asma. Yang pertama itu masalah paru yang satu ini adalah jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan mengatur pola hidup sehat. Selain itu, sebaiknya perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama ada mengenali dan menghindari pemicu asma. Yang kedua, mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter. Terus yang ketiga ada melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. Untuk yang keempat ada menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. Untuk yang kelima memonitor kondisi saluran nafas. Mungkin itu yang video untuk pencegahan asmanya. Ada dua hal yang perlu dilakukan dalam pengobatan asma. Yang pertama, meredakan gejala. Yang kedua, mencegah gejala kambuh. Bagi pengidap asma dapat dilakukan pengobatan secara rutin dan disiplin agar asma terkendali dan pengidap asma dapat menghindari pemicu hal-hal yang dapat kambuhnya asma.